Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di channel Geopark Galunggung, yang pada saat ini kami Sapari Agustin menemui Pak Hadi sebagai ketua tim ekspedisi salah satu situs yang sangat berharga di kawasan Kampung Parigi, Desa Linggawangi, Kecamatan Lebisari, Kabupaten Tasikmalaya, yang termasuk kepada kawasan Geopark Galunggung. Kami sebagai tim dari Geopark Galunggung ingin menanyakan apa latar belakang Pak Hadi menemui situs ini barangkali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Terima kasih kepada Bapak Haji Sapari sebagai Ketua Geopark Galunggung yang mana hari ini telah berkunjung kepada kami. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan bahwa tim ekspedisi Galunggung ini terdiri dari dua lembaga. Di antaranya adalah lembaga kesundaan yaitu Sunda Sabuana, kemudian Lintas Budaya Nusantara. Nah, satu lagi lembaga bentuk yayasan adalah memang tim ekspedisi Gasantana yang mana kita melakukan observasi, Pak. Observasi, pencarian, kemudian penggalian, yang akhirnya penelitian. Yang mana penelitian tersebut di dalamnya banyak para ahli atau narasumber kami yang berasal dari universitas-universitas ternama, baik di Jawa Barat maupun di Jakarta. Alhamdulillah. Itu yang mana kita bergerak di sains akademis, kemudian meneliti tentang keanekaragaman arkeolog ataupun budaya yang ada di Jawa Barat, khususnya di Galunggung. Terkait kegiatan kami 2 minggu yang lalu sampai hari ini adalah tentang adanya informasi masyarakat tentang adanya makam candi. Nah, di situ banyak pertanyaan-pertanyaan, bahkan keingintahuan masyarakat, kenapa kok tempat ini disebut makom candi atau disebut kampung candi yang ada di Parigi. Sehingga datanglah masyarakat kepada kami meminta untuk dilakukan penelitian. Yang akhirnya kita melakukan penelitian itu 2 minggu yang lalu. Diawali dengan kita izin sosial masyarakat, baik kepada pemilik tanah, RT setempat, RW, kepunduhan, bahkan kepala desa. Tokoh agama, bahkan ya tokoh spiritual. Yang mana di dalam izin tersebut banyaklah kearifan-kearifan masyarakat lokal yang diantawisna, ya ini sakral, ini angker. Kalau memang nanti terjadi sesuatu dengan tim ekspedisi dalam penggalian atau ekspedisi, kami tidak tanggung jawab. Ya, kita bikin perjanjian dengan masyarakat. Kalaupun memang ada sesuatu hal baik yang terjadi negatifnya, kita celaka atau hal yang dalam ekspedisi, kita bertanggung jawab pada diri sendiri. Ya, syukur-syukur tidak ada apa-apa. Nah, itu yang terjadi, sehingga kami langsung bertanda tangan dan ber-MOU kepada pemilik tanah, kepada masyarakat, dan kita mulai penggalian. Alhamdulillah. Nah, dari rasa tadinya keingintahuan masyarakat, kemudian keingintahuan kita yang tadinya mungkin jadi angker, masyarakat itu jadi berpikir, kenapa orang lain, kenapa tim kok berani, kok kita nggak berani. Nah, sehingga kami ajak sebagian masyarakat, sebanyak 9 masyarakat. Sebanyak 9 masyarakat kita ajak bersama melakukan ekskavasi. Yang dimaksudkan mengajak masyarakat melakukan ekskavasi apa? Ketika kita masa penggalian, kita menemukan suatu bentuk objek, artefak ataupun situs. Jadi kita punya saksi. Jangan berbicara, "Oh, kita nemu ini," tapi nggak ada saksi, sangkanya buat-buatan tim ekspedisi. Itu yang terjadi. Akhirnya kita minta pendapat kepada masyarakat, yang mana dulu nih yang harus kita ekskavasi. Oh, ini dulu aja Pak, makam candi, karena itu yang diduga candi itu ada di dalam makam. Sehingga kami dalam waktu 4 hari menggali sampai kedalaman 5 meter, yang akhirnya di dalam makam candi itu tidak ada apa-apa. Cuman kita menemukan pecahan keramik, yang mana pecahan keramik itu ya kita anggap memang dari kualitas, kita cek di museum itu memang pembuatan bukan orang kita, jadi negeri Cina lah. Kita udah teliti, udah kita bawa sampelnya. Darinya tadi kita pengen dari luar ke dalam, jadi akhirnya dari dalam keluar. Nah, setelah kita keluar, akhirnya kita menemukan sekitar 15 meter di arah utara dari makom candi itu sebuah batu. Itu pakai teori apa itu, Pak? Teorinya begini. Ya. Kita bercerita biasanya melakukan kegiatan itu pasti 4 arah mata angin itu ada manfaat dan digunakan oleh para leluhur kita sebagai patokan. Seperti utara itu Purwa, selatan Daksi. Nah, yang artinya adalah kembali dari awal menuju sekarang. Tidak akan manusia itu ibaratnya lepas dari Purwadaksi. Jadi
Kenapa utara? Awal dari asal mula apa bisa peradaban manusia itu ya dari Purwa, dari asli. Nah, arahnya ke Galunggung. Kita telusuri arah tersebut ke arah Galunggung. Nah, setelah kita telusuri ke arah Galunggung, kita menemukan suatu batu. Itu batu itu kepalanya aja. Kepalanya itu yang ini nih. Nah, yang di belakang ini cuma dalam keadaan tidur. Nah, setelah kita penggalian, kita penasaran Pak Haji. Kita harus ada penggalian lagi lebih dalam. Kita gali lebih dalam lagi. Terakhir kita gali ternyata banyak tumpukan batu. Yang mana tumpukan batu itu berbentuk persegi, kemudian melintang dari arah utara. Potongan besi berupa senjata kujang yang memang ada di dalam makam tersebut. Sehingga dari literasi kami belum menemukan kita kembalikan seperti semula. Baik arah, bentuk, tempat kita akan tidak rubah sesuai dengan dokumentasi yang kita punya. Sehingga nanti anak cucu kita atau orang sekitar sini tahu, oh ini yang disebut candi. Padahal makan. Tapi kita juga kita menemukan sebuah bentuk struktur candi. Anehnya itu kita nemuin ada struktur candi, cuman gimana ini candinya gitu. Nah, struktur candi itu adanya di makom ini Pak Haji. Ada batu sebelum itu. Ada batu. Di bawah ini di trap kedua, ini trap kedua. Makanya setelah kita perlihatkan foto domas-domas ini, batu-batu ini kepada peneliti, ini domas. Ini sangat tua, sangat tua, ya kan? Karena dalam filosofi kesundaan itu beliau-beliau para leluhur kita tidak akan membentuk seperti aslinya, seperti jarang sekali membentuk patung berupa manusia atau tidak sebagainya. Jadi dia ngambil dari alam. Tapi kita tidak tahu juga. Nanti kita akan teliti. Yang pasti ini adalah Domas Galunggung. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita bicara ini 1, 1, 2, 3, 4, 5 pancer. Gitu. Jadi tadi ini supaya ini bisa dilihat orang diangkat. Betul, diangkat. Nanti diterapkan lagi. Diterapkan lagi sesuai aslinya. Jadi kalau supaya masyarakat kita bisa melihat lebih nyaman Pak Haji, karena ketika menggali kedalaman ini kan hampir 3 meter, bahkan hampir 5 meter. Ketika kita mengekskavasi ini terus terang, ini air masuk. Jadi kita nggak lepas dari mesin. Jadi sehingga kalau kita ini nggak pakai mesin, ini terus akan tergenang air. Karena ini daerah subur di bawah kaki Gunung Galunggung. Betul. Yang airnya walaupun kemarau tidak berhenti di sini. Nah, itu manfaatnya Galunggung itu. Jadi inilah cerita kita sampai saat ini. Jadi makom ini atau makam ini yang diduga kita makom atau makam ini menghadap ke utara. Saya pikir yang namanya makam Islam itu kan menghadap kiblat ke barat. Nah, seperti yang ada di makam Walahir, ada yang melintang satu. Yang kita duga kita di sana itu adalah makomnya Baterhyang Janapati. Sehingga kita berpikir, oh ini mungkin zaman kebataraan. Sebelum ada Islam. Sebelum ada Islam. Sehingga kita berprediksi, ya udahlah kita gali dulu. Bentuknya bagaimana, filosofinya bagaimana, kemudian jenisnya makom ini apa. Setelah kita gali Pak Haji, makam ini atau makom ini sebelum kita galian pendalam lagi lebih 2 meter ke dalam 3 meter, itu berbentuk persegi dan mendapatkan 3 undakan. Undakan pertama itu ada sekitar 5 lapisan batu, undakan kedua 4 lapisan batu, undakan ketiga 3 lapisan batu. Yang mana pada lapisan di atas itu ada 3 batu nangtung. Di antaranya ini batu indung di tengah, batu indung atau Domas Indung Galunggung. Nah kemudian, nah ini Domas Galunggung dan sama ini di kawasan Galunggung yang akan mempunyai nilai untuk menjadi. Nah itulah yang kita cari, di mana sebenarnya candinya itu. Apakah masih ada dalam tanah di sekitar sini atau di mana? Nanti akan dilanjut dengan teritori yang ada. Betul. Ini karena manfaatnya ya. Kalau ini ketemu, ini kan menjadi narasumber
untuk keragaman geologi di kawasan